Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal bahwa pupuk adalah senyawa kimia yang digunakan untuk penyubur tanah. Akan tetapi, untuk jenis tanah tertentu, kita tidak dapat menggunakan pupuk yang sama. Hal ini disebabkan pupuk dapat memengaruhi derajat keasaman atau pH tanah. Jika pupuk yang digunakan tidak sesuai dengan pH tanah, alih-alih menyuburkan, pupuk tersebut justru membuat tanah menjadi kurang subur. Contohnya adalah pupuk ZA atau Zoel Verzur amoniak yang di dalamnya mengandung senyawa garam amonium sulfat. Senyawa garam tersebut bersifat asam sehingga tidak disarankan untuk menggunakan pupuk ZA di tanah dengan pH rendah. Bagaimanakah cara menentukan pH dari garam amonium sulfat? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa garam yang dapat dihidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Sementara itu, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat mengalami hidrolisis. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan mempelajari penentuan pH dari senyawa garam yang dapat dihidrolisis. Pertama, garam dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat hanya melibatkan reaksi antara anion-anionnya yang berasal dari asam lemah. Anion yang berasal dari asam lemah ini adalah basa konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Kita misalkan anionnya sebagai amin, sehingga persamaan reaksi hidrolisisnya adalah sebagai berikut. Senyawa garam ini bersifat basa dan memiliki pH lebih dari 7 karena reaksi hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat hanya melepaskan ion hidroksida. Untuk menentukan besarnya konsentrasi ion hidroksida yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis, kita dapat menggunakan tetapan hidrolisis yang dilambangkan sebagai KH. Tetapan hidrolisis atau KH dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dapat diperoleh dengan persamaan berikut. KH sama dengan konsentrasi asam lemah Ha dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi anion amin. Persamaan ini dapat kita sebutkan sebagai persamaan 1. Adapun besarnya konsentrasi zat-zat tersebut ketika berada pada kondisi setimbang adalah sebagai berikut. Pada kondisi setimbang, ternyata konsentrasi asam lemah Ha sama besar dengan konsentrasi ion hidroksida, atau dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Oleh karena itu, dengan menyubstitusikan konsentrasi Ha pada persamaan 1 dengan konsentrasi ion hidroksida, persamaannya berubah menjadi seperti berikut. KH sama dengan konsentrasi ion hidroksida kuadrat dibagi konsentrasi anion amin. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 2. Adapun besarnya konsentrasi ion hidroksida dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi anion amin. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 3. Adapun hubungan tetapan hidrolisis KH dengan tetapan kesetimbangan air atau KW dan tetapan ionisasi asam atau Ka adalah sebagai berikut. Jika tetapan kesetimbangan air atau KW dibagi dengan tetapan ionisasi asam atau Ka, akan diperoleh nilai tetapan hidrolisis atau KH sebagai berikut. KH sama dengan KW dibagi Ka, sama dengan konsentrasi ion hidronium dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi anion amin dikali konsentrasi ion hidronium dibagi konsentrasi asam lemah Ha, sama dengan konsentrasi asam lemah Ha dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi anion amin. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 4. Dengan menyubstitusikan KH sama dengan KW dibagi Ka pada persamaan 4,
akan diperoleh persamaan untuk konsentrasi ion hidroksida sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar dari Kw dibagi Ka dikali konsentrasi anion amin. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 5. Setelah konsentrasi ion hidroksida ditentukan, pH dari garam tersebut dapat ditentukan dengan menentukan pOH-nya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida. pH sama dengan pKw dikurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Untuk lebih memahami penentuan pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal, tentukan tetapan hidrolisis dan pH dari larutan garam natrium asetat 0,5 molar jika diketahui Ka, CH3COOH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 molar dan Kw sama dengan 10 pangkat negatif 14 molar kuadrat. Jawab, nilai tetapan hidrolisis dapat ditentukan dengan cara berikut. KH sama dengan Kw dibagi Ka. 1 dikali 10 pangkat negatif 14 molar kuadrat dibagi 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Hasilnya kira-kira sama dengan 5,56 dikali 10 pangkat negatif 10 molar. Untuk menentukan pH dari garam natrium asetat, kita harus menentukan konsentrasi ion hidroksida terlebih dahulu. Perlu kita ingat bahwa konsentrasi ion asetat sama dengan konsentrasi garam natrium asetat. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar dari Kh dikali konsentrasi ion asetat. Kira-kira sama dengan akar dari 5,56 dikali 10 pangkat negatif 10 molar dikali 0,5 molar. Kira-kira sama dengan akar dari 2,78 dikali 10 pangkat negatif 10 molar kuadrat. Hasilnya kira-kira sama dengan 1,67 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Selanjutnya, nilai pOH-nya dapat ditentukan dengan cara berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida. Kira-kira sama dengan negatif logaritma dari 1,67 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Kira-kira sama dengan 5 dikurang logaritma dari 1,67. Dengan menggunakan kalkulator, nilai dari logaritma 1,67 mendekati 0,22. Oleh karena itu, persamaannya berubah menjadi 5 dikurang 0,22. Hasilnya kira-kira sama dengan 4,78. Dengan demikian, nilai pOH-nya kira-kira sama dengan 4,78. Oleh karena itu, besarnya nilai pH dapat ditentukan dengan cara berikut. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Kira-kira sama dengan 14 dikurang 4,78. Hasilnya kira-kira sama dengan 9,22. Dengan demikian, pH dari larutan garam natrium asetat 0,5 molar kira-kira sama dengan 9,22. Kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah hanya melibatkan reaksi antara kation-kationnya yang berasal dari basa lemah. Kation yang berasal dari basa lemah ini adalah asam konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Kita misalkan kationnya sebagai BH+, sehingga persamaan reaksi hidrolisisnya adalah sebagai berikut. Senyawa garam ini bersifat asam dan memiliki pH kurang dari 7. Karena reaksi hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah hanya melepaskan ion hidronium. Untuk menentukan besarnya konsentrasi ion hidronium atau kita tuliskan sebagai ion hidrogen, hasil reaksi hidrolisis. Kita dapat menggunakan tetapan hidrolisis yang dilambangkan sebagai Kh. Tetapan hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dapat diperoleh dengan persamaan berikut.
KH sama dengan konsentrasi basa lemah P dikali konsentrasi ion hidronium dibagi konsentrasi kation BH+. Sama dengan konsentrasi basa lemah B dikali konsentrasi ion hidrogen dibagi konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 6. Adapun besarnya konsentrasi zat-zat tersebut ketika berada pada kondisi setimbang adalah sebagai berikut. Pada kondisi setimbang, ternyata konsentrasi basa lemah B sama besar dengan konsentrasi ion hidronium atau ion hidrogen. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Oleh karena itu, dengan menyubstitusikan konsentrasi B pada persamaan 6 dengan konsentrasi ion hidrogen, persamaannya berubah menjadi seperti berikut. KH sama dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat dibagi konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 7. Adapun besarnya konsentrasi ion hidrogen dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 8. Adapun hubungan tetapan hidrolisis dengan tetapan kesetimbangan air dan tetapan ionisasi basa adalah sebagai berikut. Jika tetapan kesetimbangan air dibagi dengan tetapan ionisasi basa, akan diperoleh nilai tetapan hidrolisis sebagai berikut. KH sama dengan KW dibagi KB sama dengan konsentrasi ion hidronium dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi kation BH+, dikali konsentrasi ion hidroksida dibagi konsentrasi basa lemah B sama dengan konsentrasi basa lemah B dikali konsentrasi ion hidronium dibagi konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 9. Dengan menyubstitusikan KH sama dengan KW dibagi KB pada persamaan 9, akan diperoleh persamaan untuk konsentrasi ion hidrogen sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari KW dibagi KB dikali konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 10. Adapun pH dari larutan garam yang dibuat dari asam kuat dan basa lemah dapat ditentukan dengan cara berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Untuk lebih memahami penentuan pH dari larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tentukan tetapan hidrolisis atau KH dan pH larutan garam amonium sulfat 0,05 molar jika diketahui Kb NH4OH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 molar dan Kw sama dengan 10 pangkat negatif 14 molar kuadrat. Jawab, nilai tetapan hidrolisis dapat ditentukan dengan cara berikut. KH sama dengan Kw dibagi Kb. 1 dikali 10 pangkat negatif 14 molar kuadrat dibagi 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Hasilnya kira-kira sama dengan 5,56 dikali 10 pangkat negatif 10 molar. Untuk menentukan pH larutan garam amonium sulfat, kita dapat melakukan dengan menentukan konsentrasi ion hidrogen terlebih dahulu dengan persamaan berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi kation BH+. Persamaan reaksi ionisasi garam amonium sulfat menjadi anion dan kationnya adalah sebagai berikut. Dari reaksi tersebut dapat dilihat bahwa 1 mol garam amonium sulfat menghasilkan 2 mol ion amonium. Karena garam amonium sulfat dan ion amonium berada dalam larutan yang sama, konsentrasi ion amonium dapat dicari dengan cara berikut. Mol garam amonium sulfat dibagi mol ion amonium sama dengan konsentrasi garam amonium sulfat dikali volume larutan dibagi konsentrasi ion amonium dikali volume larutan.
1 dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi konsentrasi ion amonium. Konsentrasi ion amonium sama dengan 0,1 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion amonium adalah 0,1 molar. Konsentrasi ion hidrogen dapat dicari dengan cara berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi ion amonium. Kira-kira sama dengan akar dari 5,56 dikali 10 pangkat negatif 10 molar dikali 0,1 molar. Kira-kira sama dengan akar dari 5,56 dikali 10 pangkat negatif 11 molar kuadrat. Hasilnya kira-kira sama dengan 7,46 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Setelah konsentrasi ion hidrogen diketahui, kita dapat menentukan pH larutan sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Kira-kira sama dengan negatif logaritma dari 7,46 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Kira-kira sama dengan 6 dikurang logaritma dari 7,46. Dengan menggunakan kalkulator, nilai dari logaritma 7,46 mendekati 0,87. Oleh karena itu, persamaannya berubah menjadi 6 dikurang 0,87. Hasilnya kira-kira sama dengan 5,13. Dengan demikian, pH dari larutan garam amonium sulfat 0,05 molar kira-kira sama dengan 5,13. Ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah melibatkan reaksi anionnya yang berasal dari asam lemah dan kationnya yang berasal dari basa lemah. Anion yang berasal dari asam lemah ini adalah basa konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Sementara itu, kation yang berasal dari basa lemah adalah asam konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Kita misalkan anionnya adalah amin dan kationnya adalah BH+, sehingga persamaan reaksi hidrolisis keduanya adalah sebagai berikut. Reaksi hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah melepaskan ion hidroksida dan ion hidronium. Hal ini menunjukkan bahwa larutan garam ini dapat bersifat asam, basa, atau netral. Ketiga sifat tersebut bergantung pada perbandingan nilai tetapan ionisasi asam dari asam lemah pembentuk anion dan nilai tetapan ionisasi basa dari basa lemah pembentuk kation. Jika tetapan ionisasi asam lebih kecil dibandingkan tetapan ionisasi basa, anion akan terhidrolisis lebih banyak sehingga akan melepaskan ion hidroksida. Hal ini mengakibatkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat basa sehingga memiliki pH lebih dari 7. Jika tetapan ionisasi asam lebih besar dibandingkan tetapan ionisasi basa, kation yang terhidrolisis lebih banyak sehingga akan melepaskan ion hidrogen. Hal ini mengakibatkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat asam sehingga memiliki pH kurang dari 7. Jika tetapan ionisasi asam sama dengan tetapan ionisasi basa, anion amin dan kation BH+ yang terhidrolisis sama banyak sehingga akan melepaskan ion hidronium dan ion hidroksida yang sama besar. Hal ini mengakibatkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat netral sehingga memiliki pH sama dengan 7. Adapun tetapan hidrolisis dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah sebagai berikut. KH sama dengan konsentrasi asam lemah HA dikali konsentrasi basa lemah B dibagi konsentrasi anion amin dikali konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 11. Adapun hubungan antara tetapan hidrolisis, nilai tetapan kesetimbangan air, ketetapan ionisasi basa, dan tetapan ionisasi asam adalah sebagai berikut.
Jika tetapan kesetimbangan air atau Kw dibagi dengan tetapan ionisasi basa atau Kb, dan tetapan ionisasi asam atau Ka, akan diperoleh nilai tetapan hidrolisis atau Kh sebagai berikut. Kh sama dengan Kw dibagi Kb dikali Ka, sama dengan konsentrasi ion hidronium dikali konsentrasi ion hidroksida, dibagi konsentrasi kation BH+, dikali konsentrasi ion hidroksida, dibagi konsentrasi basa lemah B, dikali konsentrasi anion amin, dikali konsentrasi ion hidronium, dibagi konsentrasi asam lemah Ha, sama dengan konsentrasi asam lemah Ha dikali konsentrasi basa lemah B, dibagi konsentrasi anion amin, dikali konsentrasi kation BH+. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 12. Jika konsentrasi basa lemah B sama dengan konsentrasi asam lemah Ha, dan konsentrasi anion amin sama dengan konsentrasi kation BH+, akan berlaku rumus berikut. Kw dibagi Kb dikali Ka sama dengan konsentrasi asam lemah Ha kuadrat dibagi konsentrasi anion amin kuadrat. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 13. Konsentrasi ion hidrogen dapat dihitung jika persamaan 13 dikalikan dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat dibagi konsentrasi ion hidrogen kuadrat, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Kw dibagi Kb dikali Ka sama dengan konsentrasi asam lemah Ha kuadrat dikali konsentrasi ion hidrogen kuadrat dibagi konsentrasi anion amin kuadrat, dikali konsentrasi ion hidrogen kuadrat. Kw dibagi Kb dikali Ka sama dengan 1 dibagi Ka kuadrat, dikali konsentrasi ion hidrogen kuadrat. Konsentrasi ion hidrogen kuadrat sama dengan Ka dikali Kw dibagi Kb. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari Kw dikali Ka dibagi Kb. pH adalah negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Untuk lebih memahami penentuan pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah seperti garam amonium fluorida, jika diketahui Ka dari asam fluorida sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 4 molar, Kb dari amonium hidroksida sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 molar, dan Kw sama dengan 10 pangkat negatif 14 molar kuadrat. Jawab, nilai tetapan ionisasi asam lebih besar dibandingkan tetapan ionisasi basa, sehingga larutan garam amonium fluorida adalah garam yang bersifat asam karena NH4+ akan lebih banyak terhidrolisis. Dengan demikian, pH larutan garam tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari Kw dikali Ka dibagi Kb, sama dengan akar dari 10 pangkat negatif 14 molar kuadrat dikali 6,6 dikali 10 pangkat negatif 4 molar dibagi 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Kira-kira sama dengan akar dari 36,67 dikali 10 pangkat negatif 14 molar. Hasilnya kira-kira sama dengan 6,06 dikali 10 pangkat negatif 7 molar. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Kira-kira sama dengan negatif logaritma dari 6,06 dikali 10 pangkat negatif 7 molar. Kira-kira sama dengan 7 dikurang logaritma dari 6,06. Dengan menggunakan kalkulator, nilai dari logaritma dari 6,06 mendekati 0,782. Oleh karena itu, persamaannya berubah menjadi 7 dikurang 0,782. Hasilnya kira-kira sama dengan 6,218. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis kation. Larutannya bersifat asam. Nilai pH larutannya dapat ditentukan dengan menentukan konsentrasi ion hidrogen sebagai berikut. Kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis anion.
larutannya bersifat basa. Dengan demikian, pH larutannya dapat ditentukan dengan menentukan konsentrasi ion hidroksida sebagai berikut. Ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Sifat larutannya bergantung pada kekuatan tetapan ionisasi asam lemah dan tetapan ionisasi basa lemah. Jika Ka kurang dari Kb, pH larutan garam lebih dari 7. Jika Ka lebih dari Kb, pH larutan garam kurang dari 7. Jika Ka sama dengan Kb, pH larutan garam sama dengan 7. Nilai pH larutannya dapat ditentukan dengan menentukan konsentrasi ion hidrogen sebagai berikut.